You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Ve ahavta, dan kasihilah Tuhanmu dan juga sesamamu atau tetanggamu. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom, kita bertemu kembali dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas satu kata ini, yaitu ahavta, kasihilah. Dari kata dasarnya yaitu ahava, love atau kasih. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menginspirasikan kami oleh firman-Mu supaya kami bisa melakukan firman-Mu dengan hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ulangan 6 ayat yang kelima. Mari kita buka bersama-sama. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Kita semua sudah tahu ayat ini. Dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ve ahavta, dan kasihilah. Kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Diterjemahkan dalam satu terjemahan yaitu kasih tetanggamu bahkan, saudara. Karena tetangga kita juga adalah sesama kita, bukan? Dan ini kemudian diulangi lagi. Di-quote oleh Yesus. Karena ayat ini adalah kalimat syahadat di dalam agama Yahudi. Ya, yang mengakui bahwa Allah itu esa. Ulangan 6 ayat 4 dan kemudian ayat yang kelima. Setelah mereka tahu bahwa Allah itu esa, maka tugas dan kewajiban mereka adalah apa? Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Loving God wholeheartedly and loving people fervently. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Wow, luar biasa. Saudara, mari kita lihat apa yang Yesus quote. Yesus juga mengucapkan hal yang sama. Karena ini sangat penting sekali. Yesus juga kenal firman Allah. Saudara, Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37 ayat sampai yang ke-40. Haleluya. Matius pasal 22, 37 sampai 40. Alkitab katakan demikian. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua aturan-aturan di dalam Tanakh, di dalam Torah Perjanjian Lama, 613 mitzvot atau aturan itu yang begitu rumit, saudara, begitu jelimet dan rumit itu semuanya tergantung kepada dua hal ini saja. Inilah intisari dari Torah itu, inilah intisari dari Perjanjian Lama itu, saudara. Intisari dari Tanakh, yaitu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Tidak mungkin orang berkata mengasihi Tuhan kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Ini adalah hal yang sangat-sangat sederhana, tapi harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara,
Imamat pasal ke-19. Mari kita buka bersama-sama. Kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18, Alkitab katakan demikian. Ya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti apa saudara? Dirimu sendiri. Ini yang di-quote oleh Tuhan Yesus bukan? Ya, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang mengatakannya kepadamu. Mengasihi tetangga kita. Saudara, aneh ya? Kenapa? Karena tetangga kita pun itu juga adalah sesama kita, bukan? Saudara, tahukah kita bahwa kita bisa punya persepsi atau pamor yang baik di luar sana? Kita terkenal baik di gereja, kita terkenal baik mungkin di keluarga, kita terkenal baik di tempat pekerjaan kita terkenal baik di toko kita terkenal baik di pabrik kita terkenal baik di mana-mana di masyarakat. Tapi belum tentu kita punya persepsi baik kepada tetangga kita. Jangan-jangan hari ini kita sedang marah nih, kita sedang tidak enakan nih sama tetangga kita, kanan kiri kita atau muka kita. Atau mungkin belakang kita. Hanya karena apa? Karena perkara-perkara yang terjadi setiap hari. Mungkin tetangga sebelah atau depan kita, belakang kita sedang betulin rumah, renovasi sedikit, suaranya, debunya mungkin kita marah-marah. Ya, parkir mungkin di depan, semua juga parkir di depan, saudara. Ya, rebutan space parkir di depan rumah mungkin marah-marah. Ya, atau apalagi banyak hal, saudara. Ya, sampah mungkin terbawa angin masuk ke rumah kita marah-marah. Saudara, kita boleh punya persepsi baik di luar sana, kita bisa terkenal baik di luar sana, tapi sesungguhnya yang terdekat dengan kita itu loh, selain keluarga kita tentunya, yaitu tetangga kita. Bagaimana tetangga kita mengenal kita? Jangan-jangan tetangga kita mengenal kita, waduh, itu full timer, waduh, itu hamba Tuhan, waduh, itu pendeta, tapi ya, saudara, nah ini, tapi ini yang gak enak ini. Ya, tapi kalau marah, luar biasa. Tapi tidak sopan, tapi ini, tapi itu. Saudara, mari kita bangun persepsi yang baik juga kepada tetangga-tetangga kita. Supaya mereka pun diberkati dan mereka mengenal Yesus, mereka melihat Yesus dalam kita. Dan kalaupun ada tetangga-tetangga kita yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarkan ketika mereka melihat kita, mereka diberkati dan mereka bertanya-tanya, kenapa ya kok berbeda ya? Dan saudara bisa bersaksi kepada mereka, ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam diriku. Amin, saudara. Mengasihi ini sesuatu yang sudah berjuta-juta kali kita dengar mungkin lewat khotbah, lewat kelas-kelas pengajaran. Tapi bagaimana, apakah kita masih mempraktekannya hari ini? Apa beda orang-orang Lewi, imam-imam itu, dengan orang Samaria yang baik hati? Dalam suatu perumpamaan yang Yesus juga berikan. Orang Lewi ini habis dari bait Allah, dia tahu hukum Tanakh mengatakan apa? Setelah melayani di bait Allah tidak boleh pegang darah, kalau kena darah najis harus karantina dulu 7 hari. Tahu hukum, ketika lihat, waduh orang berdarah-darah, sebangsanya sendiri loh, sama-sama orang Yahudi loh. Tapi kemudian apa? Berpaling muka, pura-pura nggak lihat. Demi hukum tadi, saudara. Orang-orang Lewi lewat, saudara. Tahu hukumnya sama habis melayani di bait Allah. Kalau pegang darah najis, karantina 7 hari. Kalau karantina 7 hari, bubar semua tuh schedule kehidupannya. Pura-pura nggak lihat, memalingkan muka. Tapi kemudian orang Samaria lewat. Siapa orang Samaria? Orang Samaria dan orang Yahudi bertengkar terus, bukan saudara? Ya, mereka saling menganjingkan satu dengan yang lainnya. Mereka benci satu dengan yang lainnya, saudara. Mereka punya prasangka-prasangka rasial di sana, bukan? Dan dianggap musuh. Ketika mereka bertemu, seolah-olah mereka saling meludah dan berkata, anjing lu. Dengan bahasa yang agak sarkastik demikian. Tapi lihat ini, saudara. Seseorang yang dianjingkan, datang, langsung tolong. Langsung lihat, langsung tolong, diangkut, diperban, diangkut ke keledainya, dibawa ke tempat penginapan, rumah sakit itu ya. Pemilik penginapan dikasih uang perskot, uang muka. Kalau kurang nanti dia tambahin lagi. Memastikan,
Saudara, pada hukum itu, waktu itu hukum mengatakan apa? Kalau seorang Yahudi hari itu sadar atau tahu bahwa yang menolongnya adalah seorang Samaria, maka dia berhak untuk meludahi orang itu. Bayangkan saudara, sudah ditolong kok diludahi. Maka dia berhak untuk marah. Maka dia berhak juga, hukum lisan ya, untuk tidak mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh orang Samaria itu. Begitu sarkastiknya perlakuannya. Orang Samaria ini tahu hukum itu, tapi dia tetap tolong. Dia tetap mau menolong. Untuk apa? Karena kasih. Kemanusiaan. Karena kasih. Itulah sesama manusia. Tidak usah lihat suku. Tidak usah lihat agama. Tidak usah lihat perbedaan-perbedaan lainnya. Kalau tolong ya tolong. Kalau kita ditolong, jangan pernah lupakan wajah orang yang menolong kita. Ini prinsip. Kalau kita yang menolong orang, lupakan wajah orang yang kita tolong. Gak usah minta harapan balik, balas jasa, pengharapan balas jasa. Gak usah. Kalau mau tolong, lupakan wajah orang yang kau tolong. Kalau kita yang ditolong, jangan pernah lupa ya wajah orang yang menolong kita. Utang budi, utang jasa. Saudara. Orang tua, berapa banyak orang tua kecewa sama anak. Kenapa? Karena ternyata kasihnya bersyarat. Selalu ngomong begini, ingat dia nanti ya kalau sudah besar. Ingat papa mama kalau sudah besar. Atau mungkin kepada saudara kita, ingat loh ya kamu hari ini tak bantu. Seorang kakak ngomong begitu. Jangan lupa loh nanti ya. Nanti gantian loh ya. Kalau misalnya aku yang butuh, gantian loh ya. Ternyata pada waktu si kakak butuh, adiknya yang ditolong tidak bisa bantu saudara. Karena masih ada hal ini dan itu yang perlu diselesaikan. Kecewa akhirnya. Lalu ngomongnya nggak enak. Dulu tak tolong. Sekarang nggak mau nolong. Itu berarti kasihmu kasih bersyarat. Orang tua juga nggak perlu punya kasih bersyarat. Sudahlah. Anak itu kalau dibesarkan, cinta takut akan Tuhan, pasti akan peduli dengan orang tuanya. Berapa banyak orang tua punya rasa tidak aman. Berapa banyak saudara-saudara juga punya rasa tidak aman. Akhirnya betul-betul ketika itu kejadian, pecahlah keluarga. Marah-marah. Ya, dengan sebutan-sebutan yang tidak elok keluar dari mulut segala. Saudara, mari kita belajar untuk berubah. Mengerti prinsip mengasihi yang benar. Prinsip mengasihi yang sesungguhnya. Tanpa imbal balas jasa, tanpa keinginan untuk mengharapkan balas jasa. Itu kasih yang murni. Bukan kasih yang bersyarat. Mari belajar punya kasih yang murni. Seperti orang Samaria ini. Kasihnya tidak pernah bersyarat. Seperti Yesus. Kasih yang tanpa syarat. Yang selalu memberi. Bahkan memberikan nyawanya sendiri. Tanpa ingin balas jasa. Saudara pikir ketika Anda memberikan persembahan. Ketika Anda mengembalikan persepuluhan. Semuanya itu adalah untuk membalas cinta kasih Tuhan? Bukan. No. Allah tidak pernah minta uang saudara. Itu semua saudara lakukan sebagai rasa bersyukurmu, rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan minta, tapi justru Allah bekerja di dalam hatimu, memastikan bahwa gerejanya tetap bisa berjalan di dunia ini, tetap bisa beroperasi di dunia ini, lewat kemurahan hati dari setiap orang-orang yang telah bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang digembalakan di dalam gereja institusi Tuhan itu. Hari ini kita tidak boleh, kalau tolong orang, tidak boleh punya harapan imbal balas jasa. Yang murni. Kalau mau tolong, yang murni. Kalau kita yang ditolong, jangan pernah lupakan orang menolong kita. Ya, saudara ya, mari kita sekarang berubah di dalam kasih kita. Supaya kasih kita adalah kasih yang tanpa syarat. Bukan kasih yang bersyarat. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan ubahkan kami. Ubahkan motivasi hati kami. Kalau motivasi hati kami selama ini adalah kasih yang bersyarat tanpa sadar. Entah itu orang tua kepada anak, kakak kepada adik, ipar, semuanya ya Tuhan. Sehingga ketika terjadi sesuatu, hubungannya jadi tegang. Tidak bisa menolong balik, tidak bisa membalas balik. Dan kemudian kecewa, ada kepahitan, kekecewaan di sana. Semua ini tidak perlu terjadi kalau mengerti prinsip bahwa mengasihi tanpa syarat. Tolong kami belajar menjadi seperti Yesus, berkaca pada orang Samaria yang baik hati ini. Kalau mau tolong tanpa lihat latar belakang suku, agama apapun juga. Kami hanya mau menolong
karena kami mau melakukan firman Allah. Kalau kami yang ditolong hari ini, tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak pernah melupakan wajah orang yang menolong kami, untuk kami tidak juga mempermainkan kebaikan orang, memanfaatkan orang yang baik kepada kami, supaya kami hidup punya dignity, kami hidup punya martabat, tidak selalu minta sana, minta sini, menyusahkan orang di sana, menyusahkan orang di sini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami mengasihi dengan cara yang benar, dan imbal balik kasih dengan cara yang benar pula. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita mengasihi seperti Yesus mengasihi, tanpa mengharapkan imbal balas jasa. Kalau kita yang dikasihi, jangan mempermainkan kebaikan orang lain. Jangan memanfaatkan orang yang baik kepada kita. Hiduplah dengan penuh martabat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin. From this water, drink from this water, and you will never